Kalau nggak salah 64 ya. Oke. Ini saya kesulitan baca namanya karena nomornya duluan ya. Aduh, nama gue dulu. NRP-nya duluan, saya nggak tahu namanya. Kan di dalam itu di Zoom kelihatannya cuman nomor induk mahasiswanya aja ini M-nya. Ini bisa macam-macam tuh, memang ada yang mata kuliah lain yang menyuruh seperti itu atau gimana? Ada Pak, jadi ada yang kemarin ada yang menyuruh NIM-nya dulu baru namanya, begitu Pak. Anda bisa tahu nggak kalau NIM-nya 0122 08122 gitu siapa? Nggak tahu kan ya? Kalau di sini ya nggak kelihatan. Iya. Selamat datang Bu Santi, selamat join. Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum, terima kasih. Nah, Bu Santi itu dari Australia ya, nanti akan membantu kita praktikum. Satu lagi yang P2 belum tahu ya, mungkin Pak Winarso harus ya. Jadwalnya dirubah Bu Ika karena nggak bisa Bu Santi kemarin dirubah, tapi nggak diserahkan ke saya, tapi nggak apa-apa. Coba semua sudah bisa absen di mobile belum ya? P1 sudah. P1 sudah. P2? Udah Pak. P2, P3? Belum Pak. Belum bisa Pak. Belum bisa ya. Oke. Coba harusnya saya ceknya dulu siapa yang di P3. P3 yang belum ya? P3 itu Pak Rudi kalau nggak salah Pak Anas. Pak Rudi itu sebenarnya sementara digantikan Mbak Santi karena kita kan prakteknya bukan di lapang Bu Santi, nanti mungkin agak beliau agak kesulitan guys. Oke, ya soalnya saya ikut jadwal saja saya. Aku ingin membacakan satu quotes dari Siapa dosennya? Saya. Kalau nggak Pak Anas satu, terus kedua itu Pak Win ya kalau nggak salah ya, lalu ketiga itu Pak Rudi RPO. Oh gitu ya. Kalau saya lagi nggak, komputer saya tadi lagi lelet banget, jadi saya pakai handphone sekarang, saya belum bisa buka file. Tapi saya ingat saya gitu, dan saya hanya hadir aja karena saya pikir nanti pada minggu saya aja saya ngisinya gitu. Tapi kalau emangnya kosong, saya bisa isi. Boleh Mbak Santi, kalau sempat diisi Mbak Santi kan yang Mbak Santi. Oke, kita tunggu mungkin dalam setengah jam kalau Pak Rudi nggak join. Ya. Nanti saya ngambil jatah orang, saya cuma mau belajar kok hari ini. Emang Pak Rudi nggak saya pass out ke beliau Mbak. Dulu di lapang kan hanya ngikut gitu karena di lapang kan asistennya banyak ya. Iya. Nah ini kan diskusi nanti membingungnya akan intens per grup gitu. Jadi agak betul. Iya. Kira-kira itu aja pertimbangannya. Nanti kalau ya ini sih sebenarnya Bu Juang yang masuk juga ya. Oh, dia kan cuti. Iya, digeser udah ke bawah. Dia baru masuk 1 April Pak Anas. Iya. Jadi nanti Bu Santi ngisi yang ketiga sambil tunggu ya nanti yang P3 ya. Nah, sebentar lagi. Oke. Ini sudah 61. Enggak apa-apa kalau gitu. Jadi nah ini kalau tadi itu kemarin diskusi juga itu kalau semua awalnya dari NIM nomor induk, kita nggak bisa diskusi nanti kalau untuk nggak tahu namanya, betul. Kita kan perlunya di online ini akan discussion praktikumnya ya. Jadi mohon nanti
IPK boleh di nomor 2-nya. Apa namanya, NIM-nya setelah namanya nama pendek aja nggak apa-apa. Kalau ada yang sama nanti diganti salah satu dengan nama tengah atau nama belakang. Nah, sementara untuk saya kalau nanti presentasi ada diskusi agak kesulitan kita melihat di Zoom-nya juga kesulitan. Oke, baik ya, mudah-mudahan semuanya sehat ini. Ini yang dari sekitar Bogor ada mahasiswa Bogor Jakarta. Coba di on kan yang ngedenger ya. Ada Pak. Ada ya. Oke. Ada Yang sekitar Bogor di on kan semua, coba sambil respon ya. Yang di Jakarta? Yang di Jakarta? Ada Pak. Ada Pak. Ya. Ada Pak. Baik. Jawa Tengah ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Jawa Timur ada? Hadir Pak. Jawa Timur. Ada Pak. Lalu dari Sumatera ada? Yang dari Sumatera? Saya Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Paling jauh di mana? Yang di utara? Ada dari mana? Dari Aceh ada? Ada Pak. Saya Pak. Oke, cukup jelas ya. Kalimantan ada? Enggak ada ya. Sulawesi ada? Ada Pak. Oke, ada. Oke, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Bali ada? Hadir Pak. Oke, ada ya. Maluku? Ada. Dari Papua ada? Oke. Jadi itulah survei cepat, gambaran banyak Anda tertarik nanti kalau hortikultura di daerah-daerah yang dekat pasar itu cukup berkembang ya. Sebabnya kalau Anda nanam di daerah yang terpencil di tengah hutan, itu nanti kalau sayuran itu nggak nyampe kota sudah rusak. Kira-kira begitu. Baik, saya akan coba presentasi. Ini yang hadir dosennya Bu Grace Santini saja, tapi satu nggak tahu Pak Winarso, mungkin belum diberitahu sama Bu Ika kali ya. Tapi udah ngisi ini ya, udah ngisi apa? Oh, saya cek, maaf Pak Anas. Jadi minggu pertama itu Pak Anas di P1, minggu P2 itu Bu Ika, P3 itu Pak Rudi. Barusan saya cek ya. Saya barusan WA Bu Kety sih kalau dia berkesempatan hadir. Iya, nggak apa-apa Mbak. Pokoknya saya berusaha setiap praktikum hadir. Cuman yang dua yang lain mungkin bisa berganti-gantian gitu aja. Iya, oke. Nah, nanti misalnya pas ada, yang penting BAP-nya terisi yang bukan nama saya semua, Mbak. Iya, karena memang tidak jadi di situ. Tapi yang jadwal yang baru, coba Mbak Bu Santi bisa minta ke Bu Juang. Udah diperbaiki tuh. Bu Juang nggak di minggu ke-1, kelihatannya udah di. Oh gitu. Ya, saya masih pegang yang Pak Anas kirim terakhir itu ya, masih. Sudah dikoreksi Bu Juang, tapi saya tadi nyari nggak ketemu. Oke. Coba. Baik. Ya, kita coba sharing ya. Oke, sudah 64 berarti 63. Sharing cerita tentang praktikum. Ini sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke. Baik, jadi kita juga agak prihatin ini, angkatan Anda ini hampir setahun ya kena daring. Jadi saya menganggap barangkali skill-nya akan beda kalau semuanya praktikum Anda dilakukan tidak online. Barangkali Anda dulu praktikum dasar juga pakai daring ya. Nah, makanya ini ada beberapa yang kita harus kembangkan metodenya agar Anda minimum
skill yang di bidang lain agak beda lah sih. Soalnya misalnya anak yang dari mulai dasground, angkatan di bawah Anda, itu semuanya sejak belajar nanam tanaman itu semuanya dari video, pasti skillnya akan beda. Nah, praktikum sayuran tahun lalu itu setengah semester itu kita masih nanam, mereka masih nanam, tapi nggak pernah bisa panen. Padahal variabel yang diukur untuk belajar perencanaan produksi dalam intinya mata kuliah ini adalah nanam dan panen itu. Ya, tapi akhirnya kita coba, dan ya tentu saja dulu persiapannya nggak sebaik sekarang mengantisipasi. Nah, tahun ini barangkali malah Anda tidak sempat menanam sama sekali. Tapi akan kita coba nanti dengan metode yang kemungkinan Anda walaupun tidak menanam, tapi lebih banyak penguasaan bagaimana implementasi teori di dalam praktek masalah sehari-hari dalam budidaya sayuran. Mudah-mudahan nanti teorinya base-nya nanti di kuliah, implementasi teori di praktek nanti di praktikum. Nah, implementasi identifikasi masalah lah ya. Belum implementasi mengatasi masalah di lapang beneran. Nah, kira-kira itu. Nah, ini praktikum ini saya kira-kira ini sebenarnya realnya praktikum sayuran. Jadi ini kegiatan lapangannya praktikum itu mulai dari membuat perencanaan, mengorganisasi kegiatan, manajemen kegiatan, siapa yang jadi mandor, siapa yang jadi manajer, pengadaan sarana produksi. Nah, ini proses penanaman ya, nomor 4 sampai 10 langsung. Terus juga kegiatan laboratorium, ada survei harga, nah, ada perencanaan produksi, ada perencanaan tenaga kerja, dan penghitungan cash flow, konsolidasi perencanaan. Dan dari kegiatan lapangan dan di lab ini, maka Anda setelah praktikum Anda bisa mengklarifikasikan perencanaan produksi komersial. Jadi ini adalah suatu perencanaan software yang bisa dipakai sebagai toolnya Anda manajer produksi. Jadi kalau Anda bisa mau manajer produksi suatu UMKM misalnya seperti packing house yang setiap hari harus mengirim 10 atau 20 jenis sayuran, setiap sayuran dikirim setiap hari 10 kilo, nanamnya seperti apa? Nah, Anda sudah paham setelah mengikuti praktikum ini. Nah, saat ini semuanya agak sulit kita lakukan. Mungkin Anda, nanti Anda aja belajar perencanaan produksi sayuran di dalam kuliah. Tapi kalibrasinya, implementasinya di lapangan ini yang kita ganti dengan praktikum ini, mungkin adalah menyelesaikan masalah-masalah real yang ada di dalam implementasi perencanaan produksi. Nah, itu yang kita akan coba. Nah, sehingga pasti akan berbeda, tapi tujuannya terutama ini. Anda lulus mata kuliah tanaman sayuran itu layak 1, begitu keluar Anda layak punya kompetensi sebagai manajer produksi sayuran suatu perusahaan, entah mikro, menengah, atau kecil. Seperti contohnya, misalnya UMKM itu ya perusahaannya Sandi Okta, gitu, kemitraan. Anda mampu menjadi pengatur, misalnya direktur produksi di sana, karena Anda setiap hari harus memasok berapa ratus jenis produk ke packing yang akan dikirim ke pasar. Nah, itu perlu ilmu perencanaan produksi. Nah, itu perencanaan produksi akan mudah kalau kita hubungannya dengan barang mati. Tapi perencanaan produksi sayuran itu hubungannya dengan tanaman hidup yang diganggu oleh penyakit, oleh cuaca, sehingga beberapa hal antisipasinya yang tidak semudah seperti barang mati. Nah, inilah kira-kira tujuan praktikum tanaman sayuran. Dan ini memerlukan syarat. Anda kalau nggak ngambil mata dasar agronomi, Anda belum bisa. Kenapa? Anda nanam pun belum tahu di dasar agronomi, baru belajar nanam. Dasar hortikultura Anda baru belajar apa? Dasar-dasar
menanam itu kalau disemai gimana, kalau langsung gimana, kalau dipakai ajir gimana, di treatment seperti apa, dibungakan, dirangsang seperti apa, dengan teknik-teknik hortikultura. Nah, kalau mata kuliah sayuran itu lebih advance lagi, Anda boleh, kalau dulu di dalam praktikum Dasground, mungkin Anda masih sempat ya dulu, bagaimana tidak mudahnya membuat barisan tanaman jagung itu lurus. Anda nanam mungkin ada yang belok-belok. Nah itu. Jadi Anda asal bisa nanam dengan rapi di Dasground. Di Dasground itu Anda bisa nanam dengan berbagai macam training atau perlakuan terhadap tanaman. Beberapa jenis, ada tanaman yang merambat, ada tanaman yang berbuah, ada tanaman yang dipanen daunnya. Nah, di dalam tanaman sayuran ini, yang advance adalah kalau Anda menanam tanaman sayuran, katakanlah bayam atau sayuran daun ataupun cabai atau tomat apapun, Anda harus menanam satu bedeng itu semua seragam. Nah itu yang nggak mudah semua seragam. Kalau Anda menanam kangkung, satu batang kangkung, satu benih itu bisa menghasilkan 25 gram. Semua tanaman dalam bedeng itu harus 25 gram. Kalau saya kasih benih cabai 13 biji, harus sampai tanaman sampai panen menjadi 13 tanaman. Nah itu bedanya, sehingga ilmu manajemen produksinya harus lebih advance. Nah itu dipelajari di tanaman sayuran. Itu kira-kira bedanya. Kenapa syaratnya harus dasar agronomi dan dasar hortikultura. Nah kira-kira itu. Nah di samping itu kita mengharapkan sebenarnya waktu skenario-nya praktikum seperti dulu, ini adalah kemampuan, ini kita bisa uji nanti. Jadi kompetensi yang diharapkan dari Anda setelah mengikuti ini, Anda mampu bekerja sama. Nomor satu, kerja sama ya, ini penting, ini nanti akan dievaluasi. Kemampuan bekerja sama, kemampuan Anda melaksanakan tugas, kalau Anda sebagai supervisor, atau sebagai pimpinan, atau sebagai mandor, terus kemampuan Anda sharing pekerjaan atau pemikiran. Nah, ini. Terus kedua, kepemimpinan. Anda membagi pekerjaan gimana sih? Membagi siapa dapat apa. Terus kemampuan Anda mengawasi pekerjaan, apakah targetnya. Terus kemampuan Anda menilai teman-teman dalam scorecard. Scorecard itu adalah nilai prestasi teman sejawat. Jadi kalau Anda 5 orang, Anda menilai teman Anda yang 4 yang lain. Nah, ini leadership. Juga kemampuan manajemen. Kemampuan Anda membuat perencanaan produksi, membuat target, membuat perencanaan pemasaran, administrasi keuangan, juga permasalahan problem solving. Nah, ini di manajemen ini mungkin salah satu di praktikum sekarang yang adalah yang kita coba yang nomor 5 ini, kemampuan mengatasi berbagai masalah problem yang terjadi real di lapangan produksi misalnya. Nah, terus kemampuan komunikasi, bagaimana Anda berkomunikasi dengan atasan, bawahan, dengan konsumen, bagaimana komunikasi Anda kemampuannya berbahasa asing, dan sebagainya. Terus technopreneurship, ini karena waktu praktikum dulu diwajibkan juga Anda menjual produk, sehingga Anda mendapatkan income untuk kalibrasi perencanaan produksi Anda itu untung atau rugi, visible apa enggak. Nah ini kemampuan menanggung risiko bisnis, kemampuan dalam menghadapi tantangan, kemampuan mengembangkan kegiatan bisnis. Nah ini interpret. Nah terakhir adalah teknikal nih, mungkin yang enggak mudah ini dilakukan saat ini karena terkait dengan kegiatan lapangan, persiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan. Nah, tapi mungkin Anda bisa. Nah, sebelum kuliah ini, saya minta nanti Anda menyediakan waktu 5 menit untuk mengisi pretest ini. Pretestnya mungkin sekarang saya coba kirim ke WA kuliah. Silahkan masing-masing ngisi nanti 5 menit, dibuka aja Google Formnya, tinggal dicontreng, hanya mengisi nama, semuanya nanti seperti apa, sehingga kita bisa melihat
kemampuan Anda terhadap menguasai semua ini saat ini seperti apa? Anda harus jujur sesuai dengan kemampuan Anda. Anda melakukan self evaluation, jadi menilai diri sendiri, itu nomor satu paling penting dalam mengetes kejujuran Anda. Oke, nanti saya kasih waktu, tapi sekarang saya teruskan sedikit dulu. Nah ini pretestnya kira-kira seperti ini. Nanti sudah kirim di webnya Kuliah Sayuran. Nah, tinggal ngisi nama saja. Langsung Anda cek, pilih salah satu dalam kemampuan kerjasama dalam kelompok itu sangat jelek, baik atau sangat baik. Nah, tinggal dipilih terus semuanya sampai selesai, kira-kira begitu. Mungkin Anda sudah biasa mengisi seperti ini. Oke. Sekarang saya ingin coba memperlihatkan ini sebelum Anda mengisi Google Form, saya pertunjukkan ini loh. Jadi yang saya ceritakan tadi, pelaksanaan praktikumnya tahun 2008-2009, itu seperti apa kira-kira sayuran ini. Dan sekarang sudah beda, saya coba soft scare. Oke, sebelum saya putar videonya, ada pertanyaan sampai sekarang? Bisa diikuti ya, masih ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Sekarang saya coba tunjukkan tadi adalah praktikumnya, pelaksanaannya tadi seperti apa. Terus nanti pelaksanaan yang akan kita lakukan sekarang seperti apa. Saya akan coba share screen. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak, Mas? Terlihat. Yang videonya kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini praktikum yang lalu. Mereka menyiapkan cara membuat beddingnya, cara nanamnya, semuanya dihitung secara tepat. Dan mereka menanamnya berganti-gantian, setiap minggu dia nanam. Sehingga ada tanaman yang punya beda-beda karena dia akan panen setiap hari. Ada panenan. Ada tanaman bayam, tanaman ya, kita bagaimana membuat kok ini nggak seragam, kenapa teman-teman. Mereka mencari cara gimana saya yang pas juga, sayangnya dengan tangannya, jadi dia nggak sayang kulitnya. Nah, harus seragam, dia pertahankan supaya tanaman semua seragam dari sebenarnya. Kalau hanya nanam kangkung aja kita nggak perlu hidroponik untuk seragam. Lapangan pun kita kalau teknologinya benar, kita bisa memperoleh tanaman yang seragam sehingga nanti untuk perencanaan usia. Ini ada yang diperoleh satu persatu karena kita gede. Kita melakukan
melakukan pemanenan, disortir dari yang ukurannya sama dulu, yang kecil ditunggu berikutnya, dan mereka langsung setelah dipanen mereka melakukan cuci dan packing. Nah, kelompok yang lain, minggu yang lain barangkali. Ini masih konvensional nyucinya harusnya ada mesin cuci sayur yang benar ya. Minimum proses harus dilewati. Dan tanaman mereka langsung timbang, mereka akan pack per 200 gram. Mereka setiap kelompok membuat desain packingnya sendiri, kira begitu. Mereka masukkan ke dalam packingnya. Sudah siap dijual. Mereka akan melakukan penjualan juga. Strategi pemasaran mereka terapkan. Setiap kelompok berbeda-beda tergantung. Ini jual door to door ini mereka melakukan. Ada juga yang lewat macam-macam caranya menjual, mereka setiap kelompok berbeda. Dan ini mereka walaupun setiap hari harus melihat, mereka per kelompok bergiliran, jadi dia bertanggung jawab, nggak setiap hanya hari praktikum datang, tapi setiap saat mereka datang. Nah, ini ada yang jarak jauh, dia delivery pagi-pagi habis subuh biasanya dia panen, packing, langsung dia siap antar ke delivery ke beberapa tempat. Ini tahun dulu belum musim jualan lewat online ya. Masih. Nah, ini mereka pagi-pagi, nah setiap grup selalu punya supervisor gantian dan mereka mengabsen atau diskusi apa sih masalahnya, dan dia membagi pekerjaan sambil mengevaluasi setiap orang sampai target. Ini selalu dilakukan setiap minggu dan supervisornya itu berganti-gantian. Karena begitu itu gambaran, sehingga semua kompetensi di dalam pretest tadi mereka akan kuasai. Nah, kira-kira itulah salah mati, belum matikan. Oke, itulah kira-kira gambaran praktikum yang dalam kondisi normal ya. Anda itu dalam kondisi yang normal, yang baru ya, kebiasaan baru, jadi praktikumnya mungkin kita nggak mudah melakukan seperti tadi. Cuman kita nanti akan coba sampaikan. Oke, setelah ini Anda coba gunakan waktu 5 menit lah sampai 7.40. Silahkan isi Google Formnya, ada di WAG kuliah sayuran. Silahkan diisi dan langsung di-send ya, sambil menunggu sampai 7.40. Silahkan.
Apakah Anda bisa mengisi sambil nyalain Zoom ya? Bu Santi masih ada ya? Masih panas. Saya Oh, iya. ngikutin dari tadi videonya. Oke. Saya punya rangkaian yang serupa tapi untuk yang rada-rada ya semi mekanisasi itu. Oke. Ya, Kalau nanti saya kirim ke Panas deh. Ya. Ini sebenarnya memberi gambaran praktikumnya dulu. Oh, yang dilakukan. Harusnya seperti itu. Harusnya ya bagus banget. Tapi ini sekali lengkap ya dari tanam, persiapan sampai panen segala. Karena dia membuat perencanaan juga, Mbak. Tadi dia setelah belajar perencanaan produksi supaya setiap hari panen langsung dikalibrasikan dengan nanam benar. Betul. Iya, itu penting sekali. Itu penting sekali untuk penjadwalan. Saya kan zaman dulu waktu baru lulus belum punya gajinya masih yang dalam amplop itu loh. Belajar manajer lah. Jadi nggak usah bantu Rumi jualan. Soalnya nggak haruslah semua mata kuliah seperti itu, tapi minimum ada satu yang mahasiswa bisa di. Bagus, ini bagus banget. Menurut saya sangat applicable ya. Ya. Dulu soalnya saya di kepala UF dulu masih bisa memfasilitasi semua, Mbak. Sekarang nggak ada sama sekali fasilitas seperti itu. Di kebun itu, saya sedih nimbang aja, timbangannya juga kasar sekali kayak timbangan. Kita enggak. Nah ini saya berkali-kali, tapi ya udahlah, kita apa adanya jadinya. Ya tapi ini benar-benar bagus karena ya saya memposisikan kan dulu kan ya saya cerita tadi kan saya kan dulu bantuin Rumi jualan kan, makanya saya juga sempat usaha bunga. Itu tapi saya pada yang mengambilnya. Jadi waktu itu kita ya Rumi sih banyak kan dia yang mengatur. Jadi di Cipanas kamu nanam ini berapa kapan, si Anu di Lembang nanam apa kapan, sehingga kita muter, kita ngambil gitu. Cuman kita nggak nanam. Ya nanti saya juga demokan nanti yang perencanaan produksinya seperti apa. Walaupun kita nggak buat, tapi di kuliah ada dikit. Itu yang kita sudah pakai di ADS itu hampir 10 tahun untuk manajernya untuk packing itu. Tanam hampir berapa puluh supermarket sekitar Bogor. Itu perencanaan produksinya manajernya yaitu. Iya, bagus-bagus. Menggunakan ini perencanaan produksi ini. Karena kan manajernya Tesna kan ya, Tesna mungkin Mbak nanti ingat. Tesna dulu kan juga ikut mengembangkan program di awal-awal kan. Iya. Sehingga dia paham juga terus dipakai sampai selesai tanggal 2018. Setelah itu kan saya nggak tahu lagi ini. Tapi sudah teruji dan dia bisa menyediakan 15 item setiap hari. Nah, situ dari specialty produk lagi yang nggak umum gitu. Nah, ya itu penting sekali. Itu aplikasinya apa ya? Itu sangat aplikatif gitu ya. Iya, karena kan kita mesti nyiapin pada akhirnya mesti nyiapin bibit berapa luas gitu kan. Lalu tanggal berapa aja mesti nanamnya. Itu malah yang terakhir Mbak, saya minta malah yang jadi quality assurance, atau kontrolnya adalah di packingnya ADS dulu. Jadi dia harus jual ke sana biar tahu bahwa produk dia itu laku apa enggak, kepanjangan atau enggak. Jadi real dia praktek, kalau dia tolak nanti yang laku berapa sehingga tahu perencanaan dia itu kurang apa gitu. Kok jauh dari melesetnya berapa jauh gitu. Berapa jauh meleset ya. Nah, ini program ini Anas yang bikin atau pakai program download? Anas yang bikin. Ada bikin nanti saya ini ada videonya Mbak nanti. Oke, iya. Nanti saya coba sampaikan juga supaya nanti mahasiswa kan ada kuliahnya bagian itu, bab itu. Cuman ini visualisasinya sekarang nggak apa-apa. Iya. Data ambilnya ada di ini sih. Presentation. Penelitian.
Oke, sudah pada selesai ya. Baik, saya kira milihnya cepat tuh kan udah hafal. Oke, saya coba lanjutkan dengan praktikum yang sekarang ini. Jadi bisa dilihat ya. Jadi praktikum sekarang ini kita hanya mencoba mengerjakan masalah, mengatasi masalah menggunakan problem based learning dalam praktikum ini. Jadi problem based learning itu adalah merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah yang nyata yang ada sekarang, khususnya di dalam industri sayuran ya, atau ya budidaya sayuran. Nah, kalau Anda lihat ciri utamanya, ini kalau lihat yang di atas ini kan ini tradisional, secara tradisional pembelajaran. Nah, yang di bawah ini problem based, jadi nanti kalau Anda pembelajaran itu hanya melihat, mendengarkan dosen ngajar, menghafal, kayak kuliah kita. Nah, problem based Anda dikasih masalah, diajarin bagaimana pendekatan mengatasinya, langsung Anda berdiskusi menyelesaikan masalah. Nah, ini kita bukan tradisional, bukan yang problem based. Di sayuran itu dua-duanya. Kuliahnya mungkin kita pakai tradisional learning ya, masih kita kuliah kayak tatap muka, tapi praktiknya kita coba dengan ini. Kalau sebenarnya nanti efektif, Anda bisa belajar teori sendiri, kita nggak perlu kuliah sebenarnya, langsung problem based learning. Tapi rasanya mungkin, nah ini kita berikan kenapa? Karena Anda sudah semester 6, Anda sudah cukup materi teori dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini diberikan di mata kuliah Dasgron semester 3 mungkin belum punya bekal untuk membahas berbagai permasalahan dengan teori yang sudah Anda dapatkan. Nah, ciri utamanya merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Ada kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat, menghafal, tapi menggali aktif, berpikir, berkomunikasi, mencari, mengolah data, akhirnya membuat kesimpulan. Nah, terus aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Artinya tanpa adanya masalah, pembelajaran tidak akan berlangsung. Nah, sehingga Anda nggak bisa, kalau kita kasih nanti beberapa kasus permasalahan. Permasalahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Katakanlah kalau di dalam praktikum ini Anda memikir ilmiahnya atau menyelesaikan masalahnya masih berkelompok, minimum 5 orang atau 4 orang per kelompok. Nah, itu nanti pas Anda setelah ini melakukan proses penelitian tugas akhir, Anda menyelesaikannya secara sendiri. Nah, ini juga bagus untuk melakukan introduction untuk Anda bisa masuk ke tugas akhir Anda. Jadi langkahnya kira-kira seperti ini. Kita mengorganisasi siswa untuk belajar, membantu siswa mendivisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Nah, nanti kita akan berikan beberapa kasus atau permasalahan. Nah, setelah itu Anda membagi diri. Nah, ini kan 64. Saya perlu 14 kelompok di dalam kelas ini. Tolong nanti segera membagi diri menjadi 14 kelompok, ada yang 4, ada yang 5 tentunya. Itu menjadi satu kelompok dan nanti akan kami kasih kasus 1 sampai 14 kasus dan Anda harus mengerjakan itu secara berdiskusi dan akan didampingin oleh pembimbing atau mentor biar Anda bisa diskusi langsung dengan pembimbing atau mentor dengan janjian dengan WAG juga bisa di antara Anda. Nah, orientasi siswa untuk belajar, dosen menjelaskan tujuan pembelajaran, perlengkapan dan memberikan motivasi untuk jadi dosennya nggak akan memberi jawaban tapi memberi motivasi dan arahan, carilah referensi ini untuk menjawab itu dan sebagainya. Kira-kira gitu. Dan ini nanti panduan ini saya kasih masing-masing boleh saya posting di
di WA grup sayuran. Nanti Anda bisa membaca, karena di sini ada beberapa kasus nih permasalahan. Jadi sampai 14 masalah. Nah, ini pelaksanaannya nanti bisa dibaca seperti ini. Jadi praktikum sayuran ini dilaksanakan dengan PPL. Satu kasus diambil oleh, ini bukan maksimum ya, 4 atau 5 orang mahasiswa, karena jumlahnya 64 ya. 64 kalau dibagi 14 dapat berapa ya? Nah, karena ada yang 4, ada yang 5. Jadi kelas 1, K2, K3 dibagi ke dalam 14 kelompok, ini total ya, satu kelas ya. Nanti sebaiknya setiap kelompok itu jangan ada anggota kelompok 1 menjadi grupnya di kelompok 2 gitu. Sehingga nanti pas presentasinya akan lebih mudah. Nah, kira-kira begitu. Nanti kami sesuaikan, soalnya pembimbingnya K1, K2, K3 akan beda. Sehingga misalnya 4 atau 5 orang di K1, nanti yang bimbing siapa? Nah, nanti di antara ini ada 7 pembimbing kita ini. Nah, kira-kira itu kita namanya mentor lah ya, kira-kira begitu. Pada pendahuluan praktik akan dijelaskan semua kasus oleh penanggung jawab. Pemilihan kasus oleh masing-masing kelompok dilakukan 1 minggu setelah pendahuluan. Jadi minggu depan Anda sudah punya pilihan. Jadi kalau bisa segera daftar kelompok diserahkan lewat WAG, dan milihnya supaya semuanya habis, tidak ada satu judul diambil oleh 2 kelompok. Kira-kira begitu. Masing-masing kelompok akan didampingi oleh dosen pembimbing, praktikum, monitor untuk penyelesaian permasalahan. Nah, hasil praktikum berupa solusi permasalahan dipresentasikan dalam seminar kelas mulai 2 minggu sebelum pelaksanaan UTS. Nah, itu kan nggak lama, mungkin setiap praktikum minimum 2 solusi oleh kelompok itu. Nah, ini Anda kesempatan diskusinya minimum bisa 3 atau 4 minggu ya. Misalnya nanti kita lihat gambarannya seperti apa itu kalau dilakukan oleh orang, ada video contohnya. Nah, sekarang kita lihat secara cepat kasusnya misalnya ya. Ini contoh-contoh. Ini kasus pertama, penyiraman pada proses persemaian. Pembibitan tanaman sayur merupakan hal yang kritis. Mengapa penyiraman persemaian sebaiknya dilakukan pada siang hari? Nah, satu pertanyaan itu banyak Anda bisa nanti pecahkan dari macam-macam hal. Disiram itu fungsinya apa sih? Nah, kalau nyiram itu yang basah tanamannya apa tanahnya? Nah, gimana air itu diserap oleh tanaman? Bagaimana air itu tinggal lama di dalam media, nggak cepat hilang? Nah, banyak hal. Sehingga hal itu, pendekatan itu nanti akan didiskusikan dengan pembimbing, tapi Anda sebenarnya yang aktif Anda. Karena Anda mungkin ada salah satu ketua grupnya yang membuat pertanyaan-pertanyaan tadi. Setelah itu Anda diskusikan, ambillah kesimpulan, teori-teori dimasukkan dari kontribusi semua anggota itu. Nah, ini belajar menyelesaikan. Nah, yang kedua, sering terjadi pertumbuhan yang tidak seragam pada benih yang disemai dalam tray. Kenapa demikian? Cari solusi agar seluruh bibit tumbuh seragam dalam tray. Anda tahu kan, tray semai itu apa? Karena ada dari dasar. Nah, kira-kira seperti itu. Sentra produksi tanaman sayuran bisa terletak dataran tinggi atau dataran rendah. Di dataran tinggi biasanya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Cari solusi bagaimana meningkatkan nilai ekonomi sentra produksi sayuran di dataran rendah. Nah, itu. Anda nanti akan belajar di introduction itu. Jenis sayuran itu apa saja sih? Nah, Anda mestinya pendekatan ya dari harga sayur, dari efisiensi, kalau nanam sayur A, sayur B dibandingkan. Nah, itu semuanya seperti itu. Nah, ini kasus ini, contohnya ini semuanya Anda bisa baca, dan ini kasus-kasus ini sesuai dengan bab-bab yang kita di kuliah ada gitu. Misalnya yang 13
penanaman sayuran bisa dilakukan secara direct seeding atau indirect. Anda kalau dashground ada itu langsung atau tidak langsung. Dapatkah tanaman yang harusnya ditanam langsung dibuat persemaian terlebih dahulu? Nah, ini bisa diulas bagaimana caranya tanaman yang biasanya ditanam langsung tapi misalnya jagung tapi disemai. Bagaimana itu? Dan Anda akan banyak melihat bukan jagung aja, kenapa harus disemai, kenapa tidak disemai. Nah, itu tuh banyak kasus seperti ini. Mudah-mudahan oke. Sementara ini tentang ini ada yang ditanyakan tentang praktikum ini. Untuk kelompok gimana? Ketuanya kelompok 1 sudah dibentuk belum? Anda bisa berkesepakatan nggak? Satu orang di kelompok 1. Siapa yang akan membagi kelompok? Ini kelas ada komtinya nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Siapa yang jadi volunteer ingin menjadi komti kelas ini? Biar gampang menghubunginya saya. Yang ingin jadi komti. Oke. Saya, Pak. Dian Fitri, iya, Pak. Oke, jadi nanti Dian, Anda sudah punya daftar pengambil mata kuliah sayuran belum? Belum ada, Pak. Tapi nanti bisa dilihat di simak. Oke, per kelompok ya dibagi, setiap kelompok dibagi 4 atau 5 orang yang totalnya 3 kelompok itu 14 lah. Terus nanti di pass out aja di WAG-nya sayuran biar semuanya tahu kelompok apa. Nah itu segera dikasihkan saya supaya saya bisa memberikan kasus berapa untuk kelompok itu gitu. Oh iya, Pak. Yang siapa ini? Ini perlu itu jangan lebih dari seminggu, nanti kehabisan waktu Anda untuk berdiskusinya. Nah setelah itu nanti setelah dibagi kelompok itu mendapatkan kasus nomor berapa, pembimbing siapa, Anda melakukan diskusi dulu. Ya katakanlah secara kasar. Jadi kalau Anda diskusi dengan mentor, itu Anda sudah punya bahan. Jangan langsung datang ke mentornya, kamu nggak tahu apa-apa yang harus dia lakukan. Kita dari sekarang udah tahu bahwa masalah kamu adalah kasus nomor 3. Carilah informasi misalnya data produksi tentang komoditas itu, terus informasi lain-lain, pustaka terkait itu, siapkan dulu. Anda punya outline discussion. Kalau Anda kesulitan, Anda baru konsultasi dengan mentor. Karena prinsipnya mentor itu nggak boleh mendikte, memberi jawaban, tapi mengarahkan boleh menuju hal yang mana gitu. Nah, kira-kira itu. Nah, ini nanti Anda bayangkan, semua kasus ini adalah dulu pertanyaan-pertanyaan UTS atau UAS yang setiap kali setelah Anda lulus mata kuliah itu nggak pernah tahu jawabannya, karena nggak pernah dibahas. Betul nggak? Coba Anda pertanyaan-pertanyaan di ujian dashground atau dashboard, jawaban yang benernya pernah dibahas nggak? Belum, Pak. Nah, iya kan? Nah ini. Nah sehingga selama Anda setelah lulus pun nggak tahu apa sih dulu pertanyaan itu jawabannya kan? Karena nggak pernah dibahas. Nah ini adalah contoh kasus-kasus ini adalah sebenarnya simplifikasi dari beberapa pertanyaan yang harusnya bisa dijelaskan. Nah ini kesempatan menjelaskan sehingga nanti kalau sudah Anda bahas diskusi, kalau ada pertanyaan di ujian pasti nggak akan lupa. Jawabannya itu udah tahu sebelum di ujian juga. Kira-kira begitu manfaatnya. Baik ya, jadi ini adalah praktikumnya seperti ini. Ini nanti saya posting di WAG sayuran. Dan nanti segera daftar regunya dikasih, terus nanti akan saya kasih regu itu kasus nomor berapa,
dan mentornya siapa. Kira-kira begitu. Dian ya. Oke. Masih bisa didengar nggak nih? Bisa Pak. Masih Pak, masih. Oke, baik. Baik, ini kira-kira gambaran praktikumnya seperti ini. Nah, mungkin sebagai gambaran juga, saya ada video seperti apa sih pelaksanaan PPL ini. Coba nanti biar ada gambaran. Susah, bentar. Enggak semua masuk ya, bentar. Saya tutupnya dulu. Mungkin ini ya, coba di share. Oh salah. Salah. Bentar. Problem-based learning, or PBL for short, isn't... Udah bisa dilihat belum ya? Dengar nggak? Dengar Pak, cuma videonya Belum tidak ada terlihat. videonya Pak. Oke. Sebentar. Videonya nggak masuk ya. an educational approach that's collaborative and built around solving a complex real-life problem or scenario that you might come across in a professional setting. Now, in traditional teaching, there's a teacher who stands in front of a big group of students and gives a lecture, while students scramble to listen, understand, and remember everything the teacher's saying. It can be hard to keep track of all that new information, let alone really absorb it. In contrast, problem-based learning is designed to teach students how to teach themselves.
while becoming master problem solvers along the way. The classroom looks like this. A handful of students work in small groups exploring real-life scenarios with the guidance of a tutor. Problem-based learning is often used in medical education, where students work through clinical cases based on real-life patients. As an example, let's say that our problem-based learning case describes a 72-year-old man who has chest pain. The student doctors start thinking about this problem by brainstorming a list of follow-up questions. Where exactly is the pain? When did it start? Are there any other symptoms? What's the past medical, drug, and family history? Could the patient have a heart, gastrointestinal, lung, or even musculoskeletal problem? Over the course of the session, the case might include lab data, pictures, videos, or even a real-life patient actor who will answer their questions. Together, the students figure out what they already know and where they might have gaps in their knowledge. Many questions start threads of information that lead to more questions and more threads, and it can quickly evolve into a giant tangled spiderweb of knowledge and questions. All of the information and these questions are tracked by a student scribe either on a whiteboard or a shared document online. Many groups also create concept maps to organize their thoughts, to help untangle the web, and that helps mirror how our brain works to construct knowledge. So while the students are asking questions about the problem, creating, tangling, and untangling information, where's the tutor and what's their job? Well, the tutor supports self-directed learning by facilitating the process, generally staying in the background, and strategically directing the discussion to get students to dig deeper into the material. The tutor also helps to make sure that everyone's participating, collaborating, and thinking critically about the problem. Rarely do tutors provide actual information. At the end of the discussion, the group makes a list of learning issues, or how and why questions that need to be researched before the next session. For our 72-year-old man, the group might research, how exactly does the heart pump blood? Why do heart attacks cause pain? Students divide up the list of learning issues and head off to research on their own. Now, before the next class, each student gathers information from online resources and books and shares it with the rest of the group. That way, when the students meet up again, they can dive right in and apply the new information to the case. This critical step provides students with the opportunity to weave individual concepts together, to get a deeper and richer understanding of the material by putting it into the larger conceptual framework of the case and our web, which becomes stronger, more organized, and more easily remembered. The case might be revealed in a single day, or over several sessions. Either way, students continue to build and iterate on their knowledge webs, applying what they learned and clarifying anything that's unclear. By actively engaging in learning through problem solving, students do more than memorize content. They also learn how to work together to build a strong web of interconnected information which they can use to solve real-world problems. Additionally, students master meaningful skills like teamwork, critical thinking, lifelong learning, and communication. Alright, as a quick recap. Through problem-based learning, students can examine cases or problems, follow their curiosity to answer specific questions that come up as they explore, and collaborate with their group to share and learn information. In this way, they can actively construct complex webs of knowledge, which helps them remember the information that they use to solve this problem and the next one too. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, take a look at osmosis.org, where we have flashcards, questions, and other awesome tools to help you learn medicine. You can always support us by donating on Patreon, subscribing to our channel, or following us on social media. Oke. Jadi itulah, jadi kira-kira sebagian dari pretest tadi akan bisa dijawab dari setelah Anda, walaupun tidak harus praktek technical skill di lapangan, tapi kolaborasi dan sebagainya tadi, kerjasama, leadership, communication, semuanya akan terasah. Dan kita mesti biasakan seperti grup-grup kecil seperti ini. Siapa tahu nanti dari praktikum sayuran tiba-tiba setiap grup membuat proposal PKM gitu.
Siapa tahu bisa banyak kan jadinya. Masalahnya sederhana seperti itu. Yang saya sampaikan adalah masalah real di industri vegetable di Indonesia. Di apa ya istilahnya bisnis sayuran di Indonesia itu masalahnya technically seperti itu. Belum yang masalah dicampur dengan masalah policy, politik dan sebagainya. Tapi itu menarik kalau Anda akan membuat discussion group. Yang penting setiap grup nanti harus ada volunteer yang mau jadi inisiator, jadi leader yang memimpin tadi. Bagaimana Anda pendekatan permasalahan itu dipecah-pecah menjadi beberapa pertanyaan, masing-masing Anda akan lebih intensif. Nah itu Anda kerjakan dengan grup kecil, dengan WA cukup sebenarnya. Kalau Anda pun berjauhan, nggak usah langsung. Kalau Anda punya fasilitas Zoom gratis pun diskusi 20 menit cukup sebenarnya. Ataupun kalau enggak ya dengan itu tadi, WA tadi. Nah itu memungkinkan praktikum akan, saya merasa manfaatnya jauh lebih baik daripada yang kita lakukan tahun lalu. Karena tahun lalu hanya praktikum lapangan saja yang bisa mencapai kompetensi yang di dalam pretest tadi. Nah mudah-mudahan Anda nanti bisa setelah ngikutin kegiatan praktikum dengan PBL ini, bagaimana kemampuan Anda di dalam kompetensi yang telah Anda ukur sendiri diri Anda gitu. Apa tambah turun atau tambah apa gitu. Nah nanti kita lihat lagi. Kira-kira itulah intinya. Ada pertanyaan? Silahkan dari mahasiswa. Dibuka aja ininya, mic-nya. Silakan. Apa semua udah jelas? Ini khasnya gini kalau kuliah Zoom ya. Kalau ada pertanyaan semuanya diem, tapi pas akhir pada mau akses kuliah semuanya mengucapkan selamat, terima kasih, padahal kita nggak pernah tahu Anda ikut kuliah apa enggak. Oke. Punten Pak. Ya silahkan. Yang kalau menurut saya sudah cukup jelas. Ya, oke. Tapi mungkin nanti kita coba di prakteknya Pak tentang PBS yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, betul, karena saya belum mengirim penuntunnya tadi ya. Nanti kalau saya kirim penuntunnya pasti lebih. Oke, baiklah. Jadi kalaupun jelas atau enggak, mungkin ada yang merespon salah satu seperti ini, enak kita bisa bolak-balik. Kalau enggak, saya rasanya bicara sendiri di depan banyak orang yang semuanya diam, enggak ada respon. Nah, terus apa lagi ya? Nah, Anda kan nggak ada kemampuan sebenarnya. Waktu kita praktikum itu banyak untuk kalibrasi perencanaan produksi yang tadi. Itulah output banyak. Dulu mahasiswa ngambil selalu sayuran itu karena dia mampu menjadi membuat bahkan perencanaan produksi sendiri. Karena kita waktu itu kita bongkar template-nya, kita kasih kasus, dia membuat sendiri, terus dia menanam sendiri, dibuktikan sendiri. Sehingga skill dia untuk menjadi manajer itu sudah terlatih dari membuat perencanaan. Nah, perencanaan itu seperti apa sih? Mungkin nanti saya bisa sharing, ada videonya. Sehingga sebenarnya harapannya kalau Anda pun misalnya sekarang belum fully bisa, tapi Anda tahu bahwa program seperti itu ada. Dan nanti di kuliah akan kita berikan, tapi tentunya tidak sebanyak karena selama praktikum itu hampir banyak waktu untuk kalibrasi dengan menanam perencanaan produksi itu, kira-kira begitu. Baik, jadi sebelum nanti lihat video yang perencanaan produksi, jadi kembali lagi nanti mohon siapa nanti volunteer ketua tadi namanya siapa? Lupa. Dian Pak. Dian ya, oke. Dian nanti tolong daftar kelompoknya yang ada 14 ya. Setiap kelompok praktikum daftar grup dari kelompok P1, P2 dan P3. Terus nanti langsung saya kasih
namanya judul kasusnya dan mentornya, tutornya, dosen siapa nanti yang mendampingi. Mungkin beberapa grup satu dosen ya, minimum 2 grup lah, minimum 2 grup itu satu dosen, sehingga presentasi itu bisa 1 hari, itu satu dosen pendampingnya gitu. Baik, komunikasi bisa lewat WA ya, ada apa saja. Mbak Santi ada tambahan, Mbak Santi, sebelum kita lihat sementara ini? Saya kira dari saya cukup, Pak Anas. Saya belajar dulu dan senang sekali sudah diundang dan ketemu secara online dengan mahasiswa. Yeah, ya. Baik. Baik, terima kasih. Saya coba sharing ya, sharing video yang perencanaan produksi. Oh ya. Kira-kira harusnya mereka ini bisa mengoperasikan ini sendiri, bisa membuat sendiri, Bang. Jadi saya itu pokoknya lulusan agronomi itu minimum sekali dapat bagaimana membuat perencanaan itu levelnya sudah level supervisor itu kalau sudah gitu sebenarnya. Nah, boleh tanya Pak Anas, dengan perencanaan ini harus punya lahan minimum berapa luas? Tergantung ordernya dari pasar berapa, Mbak. Ya. Jadi dibalik kita. Ya. Jadi kita based on kontrak dari market. Ya, harus diproduksi berapa kapan ya? Ya, jadi prinsipnya perencanaan ini adalah kita harus menanam apa yang diminta pasar. Ya. Jadi bukan kita menjual apa yang kita tanam. Betul. Ya. Pengalaman di sayuran berkali-kali, Mbak. Ya. Betul begitu. Kita cuma nanam yang kita bisa gitu, bukan yang diminta. Ya. Iya, jadi kita nanam apa aja, nanti pokoknya nggak tahu jualnya nantilah. Cari pasar, iya. Itu sama kita kan, kebun-kebun kita tuh ngelolanya kan seperti itu, Mbak. Iya, iya betul persis ini, dan itu di mana-mana ya. Itu di mana-mana seperti itu. Padahal dulu udah 10 tahun lebih di ADS tuh nggak begitu, Mbak. Kita yang ngikutin. Jadi saya coba share ini, perencanaan produksi itu udah kita validasikan di ADS Packing House itu hampir 10 tahun itu. Sejak zaman Taiwan dulu sampai diteruskan kita 4 tahun full sendiri masih jalan juga gitu. Artinya ya kalaupun nggak bagus bisa bekerja lah untuk usaha-usaha yang UMKM lah. Iya. Kita harus mulai dengan sesuatu yang kecil. Iya, betul. Oke. Baik, saya coba masuk sini aja. Oke. Kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Videonya belum terlihat, Pak. Oh, videonya belum terlihat. Oke. Selalu begitu ya. Semoga udah kelihatan ya. Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Ini adalah perencanaan namanya VGATS. VGATS ini adalah perencanaan produksi untuk nanam sayuran. Coba kita dengar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan perencanaan produksi tanaman sayuran VGAT. Jadi perencanaan produksi digunakan untuk membantu manajer produksi untuk merencanakan biar setiap hari dia bisa menanam sesuai dengan yang diminta pasar, berapa yang harus dihasilkan. Baiklah, kita menuju dashboard. Nah, di dalam dashboardnya ada beberapa, ini adalah jenis tanaman apa yang harus ditanam, dan ini order per harinya berapa, dengan harga berapa, dan bobot per tanaman berapa. Nah, setelah kita nanti simulasikan di sini, kita akan hitung bagaimana kegiatan operasional, jumlah tray, jumlah lubang tanam, jumlah kapur, dan sebagainya.
Setelah itu kita masukkan analisis rugi labanya untuk biaya operasionalnya. Dan setelah itu kita juga hitung kelayakannya apabila kita investasi misalnya packing house dan berapa fasilitas logistiknya. Ini kita lihat layak nggak bisnis sayuran ini. Nah, kita kasih coba lihat kasus misalnya kita akan membuat ada permintaan caesin organik sebesar 50 kg per hari. Bagaimana nanti lihat analisis komoditas terhadap caesin yang diminta ini, cara menanamnya. Nah, kita lihat ini permintaannya 20, ini summary-nya dari masing-masing komoditas seperti ini. Harganya 22.000 sehingga ini total penjualan tahun per tahun segini dan biaya per tahun, dan ini keuntungan per tahun. Ini adalah jumlah-jumlah ini kalau 50 kg per hari berarti seminggu 350 kg. Nah, ini semuanya adalah komponen. Nah, yang penting kita lihat adalah bagaimana kita kondisi awal yang harus kita masukkan. Ini adalah caesin kita tadi pupuknya segini. Ini adalah perkiraan kehilangan dan ini adalah jarak tanam. Dan selanjutnya kita hitung ini adalah siklus, jadi persiapan lahannya 1 hari, persemaiannya 4 hari, dan ini pemeliharaan dan panen. Ini namanya 1 siklus. Nah, itulah semuanya harus kita sesuaikan dengan yang ada di lapang tadi. Nah, setelah itu kita lihat analisis usahanya untuk komoditas caesin itu seperti apa. Ini adalah komponen-komponen analisis biaya, kira-kira seperti ini. Dan kita coba masuk lagi. Yang penting adalah bagaimana jadwal tanam. Nah, kita lihat seperti ini. Ini adalah kita bagi karena satu siklus ada 5 kali tanam. Ini katakanlah petani pertama nanam ini, petani kedua nanam minggu kedua, petani ketiga nanam ke minggu ketiga, dan ini terus bergantian setiap minggu harus ada penanaman sehingga setiap hari mulai minggu ke-8 ini ada panen. Jadi ini ada olah tanah, penanaman, ini panen. Nah, setiap hari mulai minggu ke-8 terus setiap ada panen, perkiraannya 50 kg tadi. Nah, setelah ini data ini jadwal dalam 1 tahun bisa direncanakan sehingga setiap bulannya kira-kira seperti inilah analisis penjualannya, pengeluarannya dan sebagainya. Nah, kita bisa kembali lagi di depan, kita lihat dashboard. Kalau kita hanya nanam caesin, apakah layak? Kita lihat. Ini kalau hal-hal teknis yang diperlukan ya dalam menanam 50 kg setiap hari tadi. Nah, ini ada analisis untung ruginya per tahun. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, investasi sekitar 2 miliar ini segala rupa tadi, packing dan kendaraan. Ternyata kalau hanya satu tanaman caesin saja ternyata bisnis ini tidak layak. Lalu bagaimana kalau kita tanam misalnya semua tanaman ini kita tanam sebanyak 50 tanaman per order, setiap 50 kg tanaman per hari, sehingga total ngirim setiap hari ke pasar adalah 1 ton 150 kilo. Ini sama dengan 1 kontainer mobil engkel ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana analisnya, nah, ini operasional seperti ini, jumlah penjualan seperti ini. Nah, ternyata dengan tadi ini kira-kira analisis layak. Nah, inilah kira-kira sebenarnya ini untuk memperhitungkan tadi harga jual ini. Berapa sih kita boleh jual sehingga tidak rugi. Itu hal yang penting, dan bagaimana cara menanam jadwal tanam tadi. Itulah kira-kira hal yang terpenting yang kita dapat lakukan dengan program VCAT ini. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi itulah kira-kira yang selalu divalidasi dalam praktikum tanaman sayuran. Dan di dalam praktikum dulu biasanya kita simulasi bisa. Yang paling menentukan keuntungan itu apa harganya, apa produksi pertanamannya, itu bisa. Atau tenaga kerja, kenaikan upah. Nah, dari program tadi kita bisa menyimpulkan kalau tenaga kerja HOK yang dipakai untuk budidaya sayuran dengan harga ini udah harga supermarket ya, itu sesuai dengan harga UMR
tenaga kerja untuk industri, itu nggak ada bisnis tanaman sayuran yang layak. Itu hati-hati makanya. Dan di Indonesia itu tenaga kerja itu artinya kalau UMR di Bogor itu paling sekitar 75-80 ya. Kalau udah di atas itu per hari, Anda nanam sayur apapun itu nggak ada untungnya. Nah, padahal di Jawa Timur ada udah 85. Jadi challenge Anda ke depan adalah bagaimana meminimkan tenaga kerja. Ya, itu kalau bisa jadi kasus, mungkin levelnya bukan dia, ya harus dengan teknologi. Advance teknologi yang tidak mengurangi tenaga kerja. Kan tenaga kerja Anda itu nanti kan bukan tenaga kerja yang mencangkul kan. Tapi bagaimana mengganti tenaga kerja dengan misalnya nyiram dengan irigasi, mupuk dengan vertigasi, bikin bedeng, olah tanah, pasang mulsa, semua dengan traktor. Itu luar biasa mereduce. Dan itu kita Indonesia itu selalu hampir semua komoditas nggak bisa bersaing. Contohnya, harga beras per kilogram di Indonesia itu bisa hampir 6.000, di Vietnam itu hanya 1.000 berapa, karena tenaga kerja kita yang paling tinggi harganya di Indonesia. Dan kita nggak pernah bisa bersaing dengan produk pertanian yang diimpor, karena production kita sangat tidak efisien, belum yang lain-lain yang dipungut di tengah jalan. Nah ini tantangan, sehingga tadi seperti dari perencanaan itu Anda bisa nanti kalau misalnya sayuran itu kan susah, kalau Anda misalnya nanam nggak ada pasarnya. Kita pernah dulu zaman masih baru jadi dosen juga seperti Bu Santi, panen bayam 1 pick up. Dulu kita yang namanya Bogor Trade Mall itu adalah pasar sayur. 1 pick up pagi kita kirim ke langsung, karena kita nggak pernah punya pasar, kirim aja ke pasar sayur. Ya sama tugasnya di sana suruh muter keluar lagi, kita nggak punya pelanggan. Diputar muter-muter sampai siang, sampai semua bayamnya layu, akhirnya dibuang. Nah itu, nah karena kita nggak tahu, kita maunya dipesan dari kebunnya, pokoknya dijual segini. Nah dengan perencanaan produksi tadi, Anda akan tahu persis kapan saya harus menjual dengan harga tertinggi. Nah, dan kapan saya boleh menjual dengan harga yang saya nggak rugi. Itu adalah keputusan yang sangat penting bagi orang pemasaran. Sehingga perencanaan tadi bisa itu. Pokoknya laku tapi nggak rugi. Itu bisa disimulasikan. Termasuk apa yang membuat mahal. Apa ukuran buahnya atau jarak tanamnya, semuanya bisa disimulasikan. Nah, dalam praktikum lalu semuanya faktor itu disimulasikan sehingga mahasiswa paham tuh, oh kalau gitu kita harus usahakan nanam itu tadi, seragam tadi. Kenapa ya? Kalau seragam kan kalau 25 gram ya 25 gram semua, ternyata kan meleset karena nggak seragam. Nah, seperti itu. Pentingnya ada hubungannya dengan perencanaan, dengan implementasi di lapangan. Kira-kira begitu. Oke, ada hal yang ditanyakan atau direspon atau saran, silakan aja. Ini kita masih punya banyak waktu. Terserah nanti. Pak Anas? Ya, Mbak Kati. Oh iya, saya mengikuti Pak Anas dari awal karena ini menarik ya tentang PBL sama perencanaan sayuran. Boleh memberi boleh ada urun saran Pak? Ya, terima kasih tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Anas ya, untuk ini mahasiswa peserta tanaman sayuran memang kita memerlukan sekali keahlian untuk perencanaan penanaman sayuran ini, terutama kalau yang tadi Pak Anas sampaikan memang kita harus orientasinya pada pasar dulu ya. Memang sudah lama kita dari dulu memang harus ke pasar dulu. Kebanyakan kan para petani sekarang masih ada yang beberapa yang pokoknya tanam saja, terus nanti pada saat mau menjual bingung. Jadi bagaimana ya ininya? Tapi kalau kita sudah tahu pasarnya seperti apa, maka kita akan merencanakan apa yang akan kita tanam itu berdasarkan
pasar yang sudah pasti. Nah, itu kemungkinan kegagalan di dalam pemasaran bisa dikendalikan. Tapi mungkin sebagai bukan saran ya, tapi sebagai cerita pengalaman, pengalaman dulu Ibu pernah bekerja di bidang sama seperti Ibu Santi sebelum seperti Bu Santi setelah kuliah ya Bu Santi ya masih menjual-jual. Nah, Ibu juga pernah menjual-jual tanaman sayuran setelah lulus kuliah di perusahaan swasta. Nah, memang orientasinya pasar dulu. Nah, tetapi pada saat itu memang tidak mudah seperti itu. Ya tadi juga sudah diceritakan oleh Pak Anas dan Ibu Santi, apalagi pada tanaman-tanaman sayuran ya. Jadi yang harus diketahui juga selain tadi perencanaan, nah sebelum jatuhnya waktu atau pada saat kita rencanakan kita akan panen, nah biasanya seminggu sebelumnya kita harus lihat. Jadi apakah memang perencanaan kita itu sudah kira-kira nanti bisa tercapai atau tidak? Karena kadang-kadang sayuran kan pasti ada yang terkena hama, penyakit, kemudian barangkali pertumbuhannya tidak sesuai, sehingga pada saat yang kita rencanakan harus panen, maka kriteria untuk panen itu belum tercapai. Nah, padahal kan kita harus menyuplai atau memberikan atau waktu itu kalau misalnya ke supermarket, maka kalau misalnya kita janjinya misalnya 10 kilo lah, nah hanya ada 5 kilo, maka kita tidak dipercaya lagi. Nah, itu akan susah. Oleh karena itu, sebelum waktunya nanti direncanakan kita akan supply ke pasar, kita harus ngecek dulu. Biasanya seminggu sebelumnya untuk sayurannya. Jadi apakah memang betul atau tidak. Nah, kalau seperti itu, misalnya masih bisa diusahakan, misalnya dengan pemupukan, dengan perencanaan yang lain, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tidak, maka kita harus nego lagi dengan pasar tersebut. Untuk minggu ini kami hanya bisa menyetok berapa gitu. Tapi itu harus dilakukan sebelumnya. Jangan pada saat misalnya pada saat kita hari ini harus stok 10 kilo, tiba-tiba hanya 5 kilo. Nah, itu akan mengurangi kepercayaan dari supermarket atau apa kepada kita. Ya, jadi memang pengusahaan di bidang sayuran ini memang penuh resiko pasti ada ya Pak Anas ya. Resiko berarti kan memang kita tidak bisa tinggal diam gitu hanya yaudahlah nanti panen, tunggu lagi seminggu terus kita tenang-tenang aja, tidak bisa. Jadi memang setiap hari harus kita lihat tanaman kita seperti apa sesuai dengan rencana yang direncanakan atau tidak. Kalau misalnya seminggu sebelum atau taruhlah 2 minggu sebelum itu tanaman kita misalnya terkena penyakit atau apa, nah kita harus mempunyai skenario lain gitu. Nah, biasanya yang dilakukan misalnya untuk lettuce tidak bisa 10 kilo, tetapi kami punya produk ini, jadi menawarkan yang lain. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi modifikasi itu tetap harus kita lakukan. Jadi pada ini peserta tanaman sayuran ini ya memang terasa sekali sih kalau misalnya pada tahun-tahun sebelumnya ya Pak Anas ya, anak-anak itu mempunyai keahlian seperti ini sehingga tidak malu-malu misalnya menawarkan produk gitu ya. Coba nanti Bu Santi mungkin cerita ya, bisa cerita kalau menawarkan produk itu ya ada pasti kalau itu ada malunya, ada apa. Nah, kalau sekarang kan kita tidak tatap muka ya, kalau misalnya bisa online gitu memudahkan ya. Jadi kalau misalnya itu, tetapi tetap kita harus punya produk yang bagus yang bisa ditawarkan gitu ya. Kalau misalnya online itu kan sekarang pasti produknya sudah dikemas, sudah diapa. Nah, kalau memang dipercaya oleh para pembeli, maka pembeli akan terus-terusan memesan ya. Tetapi kalau sudah produknya kelihatannya di online misalnya bagus, itu tapi ternyata pada saat pengiriman misalnya tidak sesuai dengan yang diiklankan misalnya gitu. Nah, itu juga harus dijaga. Jadi pengalaman yang tahun lalu ya Pak Anas, kita ada presentasi dari mahasiswa praktikum untuk
perencanaan tanam ini ya dengan kemasan yang bagus, dengan apa-apa. Nah, jadi dimohon ini untuk peserta tanaman sayuran ini, jadi selain pengetahuan tadi tentang tentang tanaman, tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman supaya menghasilkan kualitas yang baik, tetapi diperlukan juga soft skill di sini kali ya Pak Anas ya. Kalau untuk jualan itu, jadi tidak hanya pengetahuan lah yang ini, kemudian relasi yang harus baik juga, kemudian cara etika kita di dalam menghadapi konsumen seperti apa. Nah, itulah yang kita harus tingkatkan di sini. Saya kira itu Pak Anas barangkali bisa menambah wawasan peserta tanaman sayuran ini. Terima kasih. Bu Kety, barangkali nanti pas kuliah bisa ada ilustrasi ini. Kebetulan kan kita nggak bisa mengimplementasikan di lapangan juga. Nah, tapi tadi betul, Bu Kety itu kan mantan petani Pak. Saya bergurunya sama Bu Kety sebenarnya. Ya, terus ada memang yang menjadi masalah dengan petani-petani kalau kita bermitra adalah, kok Bapak yang diambil yang bagus saja, yang jelek saya harus dijual kemana gitu. Nah, akhirnya petani itu juga nggak mudah. Nah, akhirnya ya nanti packing house itu membuat beberapa grade dengan alternatif pasar yang berbeda. Satu dijual per kemasan untuk upper market, satu bisa bulk per 5 kilo atau per 10 kilo dalam box untuk dijual di pasar-pasar tradisional. Kalau tengkulak di pasar tradisional itu kalau nerimanya bukan di karung tapi di box yang sudah seragam, itu pasti mereka setiap ngambil tanaman pasti kualitasnya bagus, nggak harus ada yang dibuang. Nah, ini di pasar tradisional kan belum kita tuh banyak kemasan yang di atas bagus, yang bawah jelek kan, selalu itu. Sampai ke bawah ke supermarket di all fresh saja kalau jual strawberry yang bagus yang atas juga. Itu nggak boleh, yang bawah yang kecil-kecil. Itu pas banget itu. Cara kita itu memang udah salah sehingga kita dapat masalah banyak. Terus jadi banyak mencuri-curi dikit-dikit. Nah, padahal harapannya kalau orang beli itu kan, kalau beli satu kotak ya semuanya bagus itu ya Bu Kety ya. Nah, itu kalaupun sayur itu grade-nya grade B bukan grade A, tapi semuanya seragam, dimasukkan kotak, di-pack, dikasih brand, misalnya ini sayur produksi praktikum tanaman sayuran, kirimlah ke lapak di pasar. Dia tinggal buka dengan itu harganya bisa direspek. Dengan dibuka setiap tanaman kan bagus diambil dan semuanya kejual, nggak ada sampahnya. Nah, itu memperbaiki itu tuh Indonesia udah luar biasa kalau bisa, karena kita selalu kalah kompetitiveness dalam quality product. Nah itu banyak sekali, itu contoh sayuran tuh membuat itu sama sebenarnya, sayuran dan tanaman semusim, tanaman hias itu sulitnya mirip ya, karena mungkin menyentuh orang yang biasanya budidaya sayur atau tanaman hias tiba-tiba disuruh nanam karet gitu, pasti, atau orang nanam karet tiba-tiba suruh nanam sayuran nama itu pasti nggak cocok sebetulnya untuk perkebunan dan beda-beda. Sehingga tapi Anda kalau menguasai detail semua tadi, materi bahan Anda akan banyak untuk menjadi terapan di mana saja mungkin akan pas ya. Perencanaan produksi, sekarang kenapa pertanyaannya kok cabai itu kita naik turun? Karena apa? Kita punya perencanaan produksi. Apa Kementan membuat perencanaan produksi? Petani A, kamu jangan nanam cabai minggu ini, kan nggak ada. Petani ya nanam kapan aja sesuai dengan luas lahan mereka. Lalu Kementan hanya mencatat apa yang dikerjakan petani. Nah, sehingga begitu naik karena petani banyak yang nanam. Ya itulah, itu yang terjadi di Indonesia, sehingga kita nggak pernah bisa ngontrol. Sehingga jawabannya seperti biasanya, kalau wah di mana-mana banjirnya karena hujan. Sudah tahu lah kalau banjir itu hujan. Nanti kalau ada kebakaran selalu karena ada hubungan pendek listrik gitu kan. Apapun yang sebab yang lain kan nggak ada. Nah, itu dimaklumkan lah seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang kita harusnya menggali lebih dalam. Kenapa kok hujan segitu banyak, zaman dulu kok nggak apa-apa gitu ya. Tapi zaman sekarang kok banjir, misalnya seperti itu. Lihat aja ini musim banjir kan, komentar penyiar TV ya, bukan pejabat ya.
Lalu di Demak banjir sampai 2 meter karena hujan terlalu besar. Lah iyalah, kan sebabnya selalu begitu. Oke, mohon maaf nih. Terima kasih banyak Bu Kety. Bu Kety Ya, misi yang ke BAP yang P3 ya Bu Kety ya? Nggak bisa Pak, sudah diisi oleh P2. P2 Pak Win sudah isi. Oh, Pak Win ada kali ya mungkin sini. ya nanti Nggak ditukar apa-apa. aja Bu Kety, bisa Nggak apa-apa, ditukar. yang penting mahasiswa bisa isi apa namanya? Oke. Nanti Isi absen. ditukar pokoknya Ya, kan setiap praktikum ada 3 lah. ya. Ya, Karena tadi saya pikir hari ini bukan jadwal saya, jadi nggak saya isi. saya juga lupa. Yang penting saya ngikutin setiap hari. Yang Ya. 2, yang lain supaya bisa monitor Baik. pelaksanaan PPL-nya Ya. Bu Kety ya. Ya. WA grup juga Pak Anas, Bu Kety belum ada kayaknya, belum masuk. Ya, Masa? ya Belum. Pak. Oh, oke, segera nanti saya ini kan Kety. Oh, semua kemarin materi-materi saya kirim langsung Jabri ke Kety ya. Ya, materi sih sudah Pak, hanya grupnya yang Lupa ya nggak kan. apa-apa. Makasih banyak Bu Santi. Ya. Bu Kety. Oh, sama-sama. Ya, sama-sama Pak Anas. Mungkin hari ini kuliah pertama ya. Iya. Nanti kuliah Nanti pertama, baru minggu depan kali kuliah dengan saya ya Pak. Iya Bu Kety. 3 ya, jadi 2 kali ya. Oke, baik. Baik, mahasiswa ada yang disampaikan tentang tadi? Mudah-mudahan jelas lah ya. Baik, kalau tidak ini cukup sih 1,5 jam sebenarnya praktikum pendahuluan. Dan nanti diskusi-diskusi juga seperti ini bisa nggak harus terlalu. Jadi kalau minggu depan sudah pembagian, sudah ini mungkin kalau Anda sudah ada materi, Anda bisa tanya, bisa diskusi langsung di Zoom. Tapi kalau menyangkut materi yang dengan pembimbingnya bisa langsung dengan pembimbingnya juga nggak apa-apa. Tapi mungkin pembimbingnya ada yang nggak join kan ya, kan hanya 3 pembimbing, kira-kira begitu tiap kali praktikum. Baik, cukup ya kira-kira. Nah, tadi yang terakhir Bu Kety saya menyampaikan itu terkait dengan praktikum masa lalu sebenarnya Bu. Oh iya, yang video yang anak-anak kita ya, angkatan berapa tuh ya Pak? Itu 2008-2009 tuh. Iya. Lupa saya. Ada kelihatan nih yang ada satu tuh sekarang jadi apa ya, GM General Manager apa gitu ya, rasanya lihat-lihat apa namanya mukanya. Saya ingat itu praktikum model kayak gitu membangun awalnya dari zamannya katanya Bu Cinta itu. 37. Ya. Ya itu bagus sekali Pak. Jadi mahasiswa walaupun pada saat itu ada juga yang mengeluh, aduh Pak ini, tetapi mereka akhirnya enjoy juga. Tiap hari pagi-pagi itu kita nggak pernah nyuruh kan, kita nggak pernah ngabsen, terserah. Yang penting tanamanmu bagus gitu aja kan. Nah akhirnya tadi karena istilahnya itu karakter yang pengen dibangun kompetensi itu mereka merasa. Soalnya setelah itu terbukti ada loh yang habis selama praktikum juga dia sudah menjadi punya packing dan punya banyak mitra Bu. Iya, ada memang itu Ramandan ya, apa ya dulu ya. Iya. Jadi memang manfaatnya itu nanti akan dirasakan ya oleh mahasiswa tuh setelah lulus nanti. Jadi mempunyai kemampuan untuk kemampuan soft skill yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja. Jadi memang tujuan dari Pak Anas dan kami semua dosen untuk memberikan tugas macam-macam tuh bukan untuk dosen ya Pak ya, tapi untuk pendalaman mahasiswa. Dosen itu pokoknya ngasih semuanya ke mahasiswa, bukan kayak guru silat ya. Kalau guru silat ada jurus yang simpan. Ada jurus yang simpanan, ini enggak, kita semua. Mudah-mudahan mahasiswanya nanti lebih pintar daripada kita. Ya itu lebih baik itu Mbak. Jadi makin berkembang. Jadi itulah kira-kira yang tujuan kita dan harapannya minimum 64 orang itu keluar dari IPB itu dengan PD, kalaupun nggak bisa kerja dengan siapa-siapa. Saya punya lahan 100 meter aja pasti bisa hidup dengan hanya ya sayurannya diganti yang nilainya mahal-mahal lah kan bisa aja kan. Nggak harus seperti ngikut hanya jual
hidroponik sayuran daun semua, masa orang suruh makan kangkung terus kan. Nah, misalnya Anda kan bisa milih, nanti ada pengenalan berbagai jenis sayur. Nah, itulah yang penting. Ada satu lagi tadi apa ya juga. Nah, terus yaitu ya saya hanya menyono. Nah, sekarang Bu Kety, Bu Krisan, ini kita tuh kesulitan facility untuk melakukan praktikum sebenarnya. Itu tuh dulu saya bilang Bu Santi tadi, waktu kita fasilitasi pas masih di UF, saya bisa bikin saung untuk packing. Saya bikinkan meja packing yang dilapisi aluminium. Saya lihat pencucian walaupun seperti itu. Timbangan disediakan ada yang digital juga. Nah, sekarang itu kan kita udah nimbang praktikum itu bisa di emperan, bisa pakai timbangan yang apanya, kalau nimbang gram itu nggak bisa, bisanya kiloan gitu. Nah, itu kan mungkin terus belum ada. Nah, kita ingin sebenarnya punya tempat praktikum yang ideal juga kan ya. Kalau tempat praktikum dicampur dengan penelitian juga kan rasanya juga enggak, kan ada yang intensif, ada yang enggak ya. Kalau dashboard kan ekstensif ya. Kalau yang udah mata kuliah tanaman hias, coba tanaman buah, tanaman sayur, dan kita keleleran tuh Mbak praktikumnya. Kalau nggak punya fasilitas sendiri gitu. Nah, itu mungkin nanti kita mumpung sekarang masih online, kita siapkan lah, mudah-mudahan tahun ini kan Bu Kety penelitian kita dapat Bu Kety itu ya. Yang cabai ya Pak? Ya, yang dengan aktin itu saya suruh ke situ ya. Aktin itu mungkin di Karawang itu bisa kita pusat untuk precision sayuran lah. Jadi nanti bisa praktikum itu bisa lebih banyak fasilitas ya. Mudah-mudahan alat-alat irigasi yang advance sama banyak teknologi solar cell segala di situ kita kan rencanakan tuh juga itu. Dan kelihatannya bisa lebih baik mudah-mudahan. Ya, baik. Siswa cukup ya. Baik. Kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri saja praktikum, nanti sampai ketemu nanti siang jam 1 untuk kuliah pendahuluan dengan saya kebetulan minggu depan dengan Bu Kety dan dua lagi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Pak Anas, Bu Santi, dan ini mahasiswa peserta tanaman sayuran. Jangan lupa ya, isi presensinya ya mahasiswa ya. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak, Bu. Ya, sama.